Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang nahwu shorof ya. Untuk yang belum pernah belajar tentang nahwu shorof. Shorof itu juga disebut ibunya ilmu ya, ibunya ilmu. Nahwu disebut juga bapaknya ilmu ya. Ini perangkat atau disebut juga ilmu alat ya. Nahwu shorof itu disebut juga ilmu alat. Semua kalau pakai alat lebih cepat ya. Kemudian perubahan shorof itu adalah mempelajari tentang seputar perubahan kata. Perubahan kata kita lihat, ini coba kita lihat perubahan kata. Mulai dari pertama ini adalah fa'ala, fa'ain lam ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini satu kata berubah-ubah. Lah, perlu diketahui yang kedua ini semua ada namanya ya. Semua ada namanya. Apa yang kita temui itu ada namanya. Contoh yang putih ini adalah kertas dan sebagainya. Maka begitu juga ilmu dalam pelajaran kita semua punya nama ya. Pentingnya sebuah nama itu adalah kita lihat fa'ala yang pertama sekali ini dinamakan fi'il madhi ya, fi'il ya. Fi'il madhi tandanya fathah di belakang ya. Selalu fathah yang di belakang ini fa'ala ini ya. Yaf'ulu namanya fi'il mudhari, tandanya dimulai salah satu dari 4 huruf. Anaitu ambyah nun ya ta. Nah, ini yang dimulai dari ya ya. Fi'il mudhari. Terus kemudian fa'lan dan maf'alan ini isim masdar. Dua ini isim masdar. Kalau mim berarti isim masdar mim. Kalau tidak ada mimnya isim masdar ghairu mim. Ya. Isim masdar ghairu mim, isim masdar mim. Terus fa huwa ini ya pelengkap ya. Ini huwa isim dhamir. Terus kemudian fa'ilun. Ada alifnya ini, kemudian di kasroh setelahnya. Fa'ilun namanya isim fa'il, sama ya. Fa'ilun isim fa'il. Wadaka ini namanya isim isyarah. Maf'ulun ini isim maf'ul, sama ya. Maf'ulun namanya isim maf'ul. Fa'ilun namanya isim fa'il ya. Terus uf'ul ini fi'il amar. Amar itu perintah. Tandanya belakangnya jazm. Ini sukun ini ya. Sukun. Uf'ul ya. La taf'ul ini fi'il nahi. Fi'il amar, fi'il nahi. Fi'il perintah, fi'il mencegah ya. La taf'ul. Terus maf'alun. Maf'alun katanya sama. Lafalnya sama. Tapi namanya ini dua ya, dua namanya berbeda. Maf'alun isim zaman, maf'alun isim makan. Jadi apa? Bentuknya sama tapi artinya bisa berbeda. Mif'alun ini namanya isim alat. Isim alat itu seputar nama. Lah ini satu baris ini, satu baris sampai terakhir ini namanya apa ini? Satu bab ya. Satu model, satu bab. Satu bab ya. Terus kemudian yang di bawah nasoro yang suruh nasron ini namanya mauzunnya. Mauzun itu yang ditimbang.
Kalau fa'ala, fa ain lam, ini namanya wazan atau timbangannya ya, yang jadi pedomannya. Kalau mauzun ini yang mengikuti. Jadi madda, sona, goza, amala. Terus yang ini namanya ya, kalau ada lafal itu ada namanya, kalau ada tasydidnya namanya mudhoaf. Kalau tengahnya alif ini itu namanya ajwaf. Ajwafawi itu karena asalnya sowana. Kemudian goza ini namanya nakis. Nakis itu karena yang belakang berupa huruf ilat ya. Huruf ilat itu wawu, alif, ya. Ini berupa alif ini ya. Terus mahmus fa ini adalah yang fa fi'il. Fa itu yang ini ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il ya. Yang fa fi'il berupa hamzah. Mahmus fa. Jadi kalau nanti ketemu yang ain fi'il berupa hamzah ini ya, hamzah, maka mahmus ain. Begitu juga dengan lam, mahmus lam ya. Kalau lam fi'ilnya berupa hamzah ya, maka dinamakan mahmus lam. Ini seputar nama yang nama-nama lafal ya, bentuk-bentuk lafal-lafal. Jadi ini mengikuti bab 1 ya. Lah, bab 1 ini sendiri, bab 1 ini ya, ini adalah namanya fa'ala yaf'ulu. Berarti babnya namanya apa? Bab 1. Bab fa'ala yaf'ulu. Ya, ini bab 1. Karena bab yang fa'ala ini ya, yang 3 huruf ini tanpa tambahan ini, fa, ain, lam 3 huruf, itu ada 6 bab ya. Ini fa'ala yafilu bab kedua dan seterusnya. Yang mengikuti bentuk-bentuk ini ikut pada bab 2. Terus kemudian ada bab 3 namanya fa'ala yaf'alu ya, beda ya dari tadi. Fa'ala yaf'alu, bab 1 kan fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu, bab 3 fa'ala yaf'alu, dan ini yang mengikuti ya. Jadi setiap kata nanti dipilih ini ikut bab berapa, bab 1 atau bab 2, bab 3 atau bab 4 atau bab 5 atau bab 6 ya, seperti yang sudah kita bahas. Terus kemudian bab fa'ila yaf'alu dan seterusnya ya, ini namanya bab 4 ya. Kemudian sampai ada bab 5 fa'ula yaf'ulu. Kemudian bab 6 fa'ila yaf'ilu, itu seputar apa? Sulasi tadi ya. Sulasi mujarad. Sulasi mujarad itu adalah 3 huruf tanpa tambahan. Jadi seperti bentuk-bentuk itu ya. Bentuk-bentuk ini juga bentuk lagi. Fa'lala yufa'ilu fa'lalatan ya, bentuk lagi 1 ya. Ada lagi contoh ini fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan, itu juga bentuk lagi. Jadi semodel seperti ini, model bab-bab ini semua ada 35 bab, semua ada 35 bab yang sudah saya rangkum di denah ini ya. Itu jadi sorof ya, kita sorof ya, itu kalau bentuk hurufnya ada berapa tadi, contoh 3 huruf, contoh fa'ala tadi ya, itu 3 huruf. Artinya gini loh, sorof itu asli huruf itu kalau tidak 3, 4 ya, berarti asli huruf itu kalau tidak 3, 4. Kalau lebih dari 3, lebih dari 4, ini berarti
itu huruf tambahan ya. Jadi yang 3 huruf ya, dimaksud 3 huruf itu yang fi'il madinya tadi loh, fa'ala ya. Fa'ala ada 3 huruf, itu yang hanya 3 huruf, ada 6 bab tadi. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan seterusnya. Terus kemudian yang 3 huruf ada tambahan, ini diperinci. Tambahan 31 tambah 1 ya. 3 tambah 1 berarti 4 huruf ya. Ada 3 bab. 3 huruf tambah 2 berarti 5 huruf. Berarti ini ada 5 bab. 3 huruf tambah 3 ada 4 bab ya. Ada 4 bab. Nah, kita lihat coba yang 3 huruf tambah 1 ada 3 bab, itu seperti itu, ada 3 ini. Ini fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Ini masdar banyak, ini masdarnya. Fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun, fa'illatu fa'il, mufa'alun, mufa'alun. Ini bab namanya yang isi masdar ya, bab taf'il. Namanya bab taf'il. Tidak bab fa'ala yufa'ilu, tidak, tapi namanya bab taf'il. Kemudian yang nomor 2, bab fa'ala yufa'ilu mufa'alatan ya. Ini namanya babnya namanya bab mufa'alah. Biasanya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Terus kemudian bab yang ketiga adalah bab af'ala yuf'ilu if'alan. Namanya bab if'al ya. Af'ala yuf'ilu if'alan, dan itu ya. Dan seperti itu pembahasan tentang shorof, dan seterusnya itu apa, ada yang 3 tambah 3 huruf, ada tambah 2 huruf ya. Nanti ada mulhaq juga, biasanya seperti itu tadi ya. Dibuka sendiri, nanti menyusul ya, sedikit-sedikit di kalau ditemukan dalam pembahasan kitab nanti dibuka. Nah, itu seputar perubahan-perubahan dalam shorof. Itu ada 35 bab ya. Itu keterangan dalam kitab Talkhisul Asas. Kemudian kita belajar tentang nahwu ya. Belajar tentang nahwu. Nahwu itu belajarnya seputar merangkai kata ya, merangkai kata. Atau membuat kalimat dalam bahasa Indonesia ya, membuat kalimat. Maka dalam pelajaran nahwu, yang pelajaran yang pertama adalah bab kalam. Kalam itu apa? Kalam adalah al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafal yang disusun, jadi membuat kalimat kan kata-kata disusun. Saya makan roti. Jadi saya kata makan, roti disusun, jadi saya makan roti. Jadi lafal atau kata al-murakkab, kata yang disusun ya. Jadi yang berfaedah juga, ada gunanya, ucapannya ada maksud pengucapan itu ya. Kemudian bil wad'i, disengaja. Ini kalau orang mengigau, tidur kemudian bicara sendiri, itu tidak dinamakan kalam ya, karena tidak disengaja. Jadi karena ini seputar nahwu ya, jadi susunan kata
itu ada namanya satu kelompok fi'il. Kelompok fi'il dalam nahwu itu disebut jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah. Dalam pelajaran nahwu disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, ya, baik fi'il madhi atau mudhari atau amar, fi'il, kemudian fa'il, ya, kemudian fa'il. Ya, sebelum kita belajar fi'il dan fa'il, terlebih dahulu kita belajar tentang membuat kalimat, ya, membuat kalimat, membuat kalam. Itu adalah yang menjadi penyusunnya itu kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf, ya. Sekarang isim itu apa? Isim itu tandanya apa? Tandanya isim itu, ya, kita belajar ya, untuk membuat merangkai kata itu butuh kalimah isim, kalimah fi'il, atau kalimah huruf, ya. Jadi ya tidak serta-merta kalam itu harus tiga komponen ini, enggak. Artinya kalau kita membuat ada kata-kata lafal, ya, ada kalimat, ada kalam, itu penyusunnya itu kalau tidak isim, fi'il, atau huruf, ya. Tidak ada yang nomor 4, ya. Jadi itu seputar itu. Kemudian yang tandanya isim, tanda isim ini adalah tanda biasanya ada al. Kalau tidak ada al, ditanwin. Bisa fathah tanwin, bisa kasrah tanwin, bisa dhamma tanwin. Dan tidak bisa bersatu antara al dan tanwin, ya. Alhamdun tidak bisa, ya. Karena ada al berarti tidak ditanwin, ya. Alhamdu. Kemudian isim ini, ya, ada isim yang tidak ada al juga tidak ada tanwin. Itu namanya isim ghairu munsorif. Tidak ada al kok tidak ditanwin, tidak ditanwin kok tidak ada al. Jadi tidak ada tanda. Ini isim ghairu munsorif, unik juga termasuk, ya, karena tanda isimnya al atau tanwin tidak ada, ya, artinya tidak ditanwin, ya. Apabila tidak ada al kok tidak ditanwin, ya. Walaupun bisa isim ghairu munsorif dipakai al, bisa, ya. Artinya bisa tidak ada semuanya, ini bisa, ya. Kemudian itu seputar isim. Kalau fi'il itu tadi, fi'il ada fi'il madhi, mudhari, dan amar, ya. Yang nahi biasanya dalam pelajaran ilmu nahwu tidak diikutkan. Fi'il hanya 3, fi'il madhi, mudhari, dan amar, ya. Ini yang nomor 1 tadi, yang ini yang 2, ini yang belakang tadi, ya, yang tidak paling belakang, enggak, yang apa setelah itu, yang tandanya disukun itu, ya, ya, amar. Terus kemudian huruf ini adalah kalimah huruf, itu kalimah yang ada artinya. Contohnya fi, ini huruf jar, ya. Ini namanya huruf, ada artinya. Fi di dalam, ya. Min dari, ya, saking. Ini kalimah huruf. Kalimah huruf itu ada artinya, ya. Kalau huruf hijaiyah itu bukan kalimah huruf, alif, ba, ta itu tidak huruf. Itu tidak kalimah huruf, ya. Itu adalah huruf hijaiyah, ya.
Terus kemudian untuk menyusun itu adalah kita kembali ke untuk membuat lafal, merangkai kata ini butuh isim atau fi'il atau huruf ya. Kemudian kita merangkai ini kelompok merangkai kata. Ini ada satu kelompok fi'il ya. Kelompok fi'il itu berupa kalimat fi'il dan fa'il ya. Kelompok fi'il dan fa'il ya. Sekarang kita belajar fa'il itu apa? Fa'il, kita lihat fa'il. Ini fa'il adalah isim yang dibaca rafa, yang disebutkan sebelumnya berupa fi'il ya. Atau pemahaman mudahnya adalah setelah fi'il ada fa'il ya. Dan fa'il dibaca rafa ya. Contoh adalah koma zaitun. Ini contoh adalah koma zaitun. Koma ini fi'il madhi. Atau kalau tidak paham koma, belum paham ya, nasoro zaitun bisa ya. Koma fi'il madhi, zaitun ini isim. Ini isim termasuk zaitun, ini isim ya. Lafal itu hanya 3 kalau isim, fi'il atau huruf. Ya, ini isim, zaitun ini isim karena posisinya setelah fi'il, karena ini yang melakukan pekerjaan ya. Kalau fi'il itu pekerjaannya, ini yang melakukan pekerjaan, ini disebut fa'il ya. Fa'il itu ya isim ya, isim ini ya. Ini kelompok fi'il, berarti fi'il dan isim. Isimnya termasuk kategori fa'il ya, karena setelah fi'il. Terus kemudian ada lagi kelompok fi'il lagi, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Ini lah, kemudian maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih itu yang dikenai pekerjaan. Kita lihat maf'ul bih. Maf'ul bih itu termasuk dibaca nasab belakang ya. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang kejatuhan pekerjaannya fi'il ya. Contoh kejatuhan pekerjaan, contohnya dorobtu. Dorob asalnya dorob ya, karena ketemu fa'il isim domir ini maka disukunkan. Dorobtu, mukul, siapa yang mukul? Fa'ilnya adalah tu, saya ya. Saya memukul. Siapa yang saya pukul? Zaidan ing Zaid. Jadi Zaid ini adalah maf'ul karena kejatuhan pekerjaannya fi'il. Ini fi'il doroba, mukul. Siapa yang dipukul? Zaid ya. Jadi Zaidan dibaca nasab, ini tandanya fathah. Itu berarti fi'il, fa'il, maf'ul. Contohnya yang doroba Zaidun Amron ya. Doroba fi'il, Zaidun ini fa'il, Amron ini maf'ul bih. Doroba mukul, siapa yang memukul? Zaid yang memukul. Ini fa'il ya, fa'il. Fa'il berupa isim, tandanya tanwin ya. Terus kemudian Amron ini juga isim. Isim ini termasuk maf'ul bih
maf'ul bih yang dikenai pekerjaan. Karena amron ini yang dipukul, ini kena pekerjaan ya. Maka kemudian kita sering membahas adalah kalau fi'il dan fa'il saja, fi'ilnya berupa fi'il lazim ya, berupa fi'il madhi, tapi kategorinya fi'il madhi plus fi'il lazim ya. Terus kemudian karena fi'il cuma ada 3, fi'il madhi atau mudhari atau amar ya. Kalau ada nahi tadi kategori masuk ke sebaliknya amar ya, amar perintah, nahi melarang. Tapi kalau pelajaran nahwu itu hanya 3 itu ya disebutkan. Jadi ini fi'il lazim ya, fi'il madhi tapi kategori lazim gitu ya. Jadi setiap fi'il itu iki kategori fi'il mutaati atau lazim, mutaati atau lazim. Jadi selalu ada pilihan itu ya, selalu ada pilihan. Kita contohkan kamus, kalau ketemu fi'il itu selalu ada pilihan mutaati atau lazim. Contoh ini atas sekali, amana termasuk kategori ini, amana fi'il madhi kategorinya fi'il mutaati. Terus kemudian amana yu'minu ya, ini kategori lazim. Terus kemudian Ayisa, apa ini? Ayisa kategori adalah lazim ya. Terus kemudian apa lagi nih, coba baro'a yabra'u bar'an ya, kategori lazim. Istabro'a kategori mutaati, seperti itu ya. Kemudian yang ada fi'il, fa'il, ini adalah fi'il, fa'il, maf'ul, bisa sampai pada maf'ul, berarti kategorinya fi'il adalah fi'il mutaati. Berarti kalau fi'il lazim itu bisa sampai, itu hanya sampai pada fa'il. Kalau fi'ilnya kategori fi'il mutaati ya, itu bisa sampai maf'ul, fi'il, fa'il, maf'ul ya. 3 kategori ini ya, itu kelompok fi'il. Kemudian yang kedua kelompok isim. Kelompok isim ini adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh mubtada dan khobar adalah Zaidun qaimun. Ini kelompok isim ya. Zaidun ini isim, tanwin ini ya. Qaimun ini isim ya. Isim sama isim, kelompok isim. Namun yang depan, yang permulaan ini menjadi mubtada ya. Mubtada. Ya, kita belajar mubtada itu apa? Kita lihat mubtada. Mubtada ini adalah isim yang dibaca rafa ya, tandanya dhammah gitu ya, dhammah dan teman-temannya. Terus yang sunyi dari amil lafzi, jadi tidak ada amil depannya yang kelihatan merafakkan ya. Ini yang merafakkan apa? Yang merafakkan Zaitun ini apa? Tidak kelihatan ya. Namun ada yang merafakkan. Yang merafakkan namanya amil maknawi ibtida namanya. Amil maknawi ibtida. Amil ini tidak kelihatan tapi berpengaruh ya, berpengaruh merafakkan lafal Zaitun ya. Itu dibaca rafa ya, mubtada.
atau kata sederhananya mubtada ini adalah permulaan kata ya, dan itu berupa isim, tidak berupa fi'il ya. Permulaan yang berupa isim ya. Dan isim ini berupa isim ma'rifat ya, isim ma'rifat. Terus kemudian qaimun ini adalah khobarnya, kabar dari Zaidun ya. Kabarnya apa? Qaimun berdiri, khobar. Lah khobar itu apa? Khobar ini adalah atas kediri ini isim yang dibaca rafa yang disandarkan pada mubtada. Isim yang berupa apa? Yang dibaca rafa ini, qaimun ini rafa yang disandarkan kepada mubtada ya, sandarkan pada mubtada. Ini termasuk khobar ya. Kalau namanya, ini namanya nama lain juga ya. Ini musnad ilaih. Musnad ilaih itu yang disandari. Qaimun ini musnad yang bersandar ya. Yang artinya yang menjadi pokok pembahasan itu adalah Zaidun, orangnya ini, mubtadanya. Jadi kabarnya bagaimana? Ini khabarnya. Itu seputar tentang kelompok isim ya. Itu tadi apa? Mubtada dan khobar ya. Dan ini sering kita jumpai dua kelompok ini ya. Kelompok ini kalau tidak fi'il fa'il ya, mubtada khobar. Kemudian yang ini ada dzaraf yang itu ya, maf'ul mutlak, tamyiz belakang ini. Ada masdar, itu biasanya berada di belakang ya, belakang dari ini ya. Ada maf'ul ma'ah, ad-dzaraf dan sebagainya, itu berada di belakang ini ya, pelengkap saja, menjadi pelengkap. Yang dominannya adalah dua kelompok ini ya. Seputar itu saja untuk belajar nahwu shorof. Bagi yang belum pernah belajar nahwu shorof, semoga bisa membantu ya. Kalau belum paham silakan diulang, diputar ya. Kalau belum paham lagi silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Ya, kita niatkan belajar dari jarak jauh dimanapun Anda berada untuk menjawab yang berada di luar Indonesia, misalnya Singapura. Kitab saya sendiri kitab tidak tahu apakah di sana terjual kitab Amsilatut Tasrifiyah atau tidak, tapi kalau insya Allah kitab Al-Ajrumiyah, kitab takrib ya, yang kita baca itu adalah kitab takrib, kitab Al-Ajrumiyah, kemudian Amsilatut Tasrifiyah, dan Qomus ya. Kalau yang tidak ada Amsilatut Tasrifiyah, cari yang kiasan seperti tadi ya, fa'ala yaf'ulu ya. Kalau seputar itu. Kalau Al-Ajrumiyah insya Allah ada. Kalau yang takrib juga insya Allah ada. Cari di toko kitab ya. Untuk yang contoh di Singapura, yang di Malaysia coba dicari kitab itu ya. Kamus, kalau tidak ada kamus ya, ini kamus bahasa Arab ya, kamus bahasa Arab untuk bisa dicari ya di toko kitab. Sampai di sini dulu, semoga ada manfaatnya.
Semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Baca sholat dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.